tokoh masyarakat, Pak Mardin Wali. Di sini yang akan saya wawancarai yaitu kaitan antara Omnibus Law dengan nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada beliau. Yang pertama, apakah Anda tahu apa itu Omnibus Law? Dari berita yang saya baca, dari video-video yang saya dengar, saya tahu Omnibus Law ini adalah sebuah undang-undang yang merangkum banyak undang-undang, bukan single undang-undang sebagaimana yang kita tahu misalnya undang-undang tentang A, tentang B, tentang C. Tapi ini kan dia mengumpulkan banyak sekali undang-undang, disebutkan sekitar 79 kalau tidak salah. Jadi tahu dikit lah tentang apa itu Omnibus Law. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja atau disingkat UU Ciptaker adalah rancangan undang-undang atau RUU di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 oleh DPR dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 905 halaman dan mencakup banyak sektor, UU ini juga disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagad atau Omnibus Law. Pertanyaan kedua yaitu apakah Anda tahu kapan Omnibus Law itu disahkan? Saya tidak ingat tanggalnya, tapi baca di beritanya. Jadi ikuti di beritanya. Jadi UU Ciptaker ini disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020. Yang penting tengah malam. Ya. Itu yang menjadi salah satu dilema juga. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda terhadap Omnibus Law? Iya. Yang pertama yang saya ikuti bahwa antara muatan undang-undang itu dengan waktu pembahasannya dia tidak sebanding. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pelibatan masyarakat atau stakeholder yang terkait dengan undang-undang itu sendiri juga tidak ada pelibatan yang maksimal. Ditambah lagi pada saat pandangan mini fraksi di balik itu tidak didapatkan draft asli undang-undang itu, rancangan undang-undang itu, dan ketika paripurna juga tidak ada print outnya, draft aslinya yang dipegang oleh seluruh anggota DPR yang mengikuti persidangan, dan itu akhirnya kemudian juga kan yang menimbulkan polemik. Dan tadi disebutkan 900 halaman, ada yang mengatakan nanti sudah jadi 800 sekian halaman, ada perubahan-perubahan. Memang baik secara substansi maupun secara proses pembahasan sampai dengan penetapan dan disahkannya undang-undang ini banyak sekali menimbulkan polemik dan diskusi perdebatan di dalamnya. Pertanyaan selanjutnya itu, menurut Anda apa dampak dan manfaat dari Omnibus Law itu sendiri? Saya karena tidak baca undang-undangnya jadi tidak bisa berkata secara lebih spesifik, tapi saya lebih mengutip atau mengikuti berita yang ada. Memang kalau dari pemerintah kan visinya itu adalah bahwa Omnibus Law ini punya terkait dengan Ciptaker ini untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar investor itu bisa lebih banyak lagi hadir di Indonesia, dan itu akan membuka lapangan kerja. Tapi dari pandangan yang lain melihat sebenarnya permasalahan Indonesia bukan pada situnya, bukan pada rumitnya perizinan, itu salah satu. Tapi yang paling substansi adalah pertama pada budaya korupsinya yang itu masih sangat kental sekali. Kemudian juga memang aturan yang berbelit, tapi sebenarnya aturan yang berbelit itu juga tidak selesai dengan Omnibus Law ini. Jadi maka saya lebih senang mengatakan bahwa versi pemerintah ini menghadirkan iklim investasi, tapi versi teman-teman DPR khususnya yang menolak RUU ini untuk ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu dari fraksi PKS, dan saya sendiri adalah pengurus PKS maupun Demokrat, serta tokoh-tokoh yang memahami substansi ini mengatakan banyak hal pada undang-undang ini yang patut dipertanyakan, dan karenanya manfaat yang diasumsikan itu juga dipertanyakan secara real nanti seperti apa. Sementara dampak negatif yang sangat mungkin terjadi adalah pada marginalisasi buruh, di mana banyak sekali hak-hak buruh khususnya terkait dengan pesangon itu yang
menjadi hilang, menjadi berkurang, atau buruh diperlukan secara tidak manusiawi, bukan pada aturannya tapi pada konsekuensi dari aturan itu, di mana banyak juga aturan-aturan karet. Artinya antara idealisme pemerintah dengan tanggapan baik dari fraksi yang menolak itu diundangkan maupun dari tokoh-tokoh dari pakar hukum tata negara seperti misalnya Refli Harun dan yang seterusnya, itu mempertanyakan manfaat yang diasumsikan oleh pemerintah. Pertanyaan selanjutnya itu, menurut Anda apakah dalam Omnibus Law itu tercantum nilai-nilai Pancasila? Sebenarnya harusnya setiap undang-undang itu ada nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila itu kan menjadi dasar dari sumber dari segala sumber hukum, harusnya seperti itu. Dan karena itu pula, maka di antara perdebatan tentang Omnibus Law ini seberapa pentingnya, itu adalah pada kaitannya dengan Undang-Undang Pancasila itu. Kalau kemudian pemerintah mengatakan ini untuk menciptakan iklim investasi dan itu terkait dengan lapangan kerja, maka itu akan terkait dengan misalnya sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi apakah betul seperti itu? Sehingga kalau kita bicara ada tidak nilai-nilai Pancasila, harusnya ada, tapi apakah real ada? Ini kan tergantung bagaimana undang-undang ini nanti dilaksanakan, karena dalam fakta banyak juga aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh pengusaha yang itu untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila bagi buruh, tapi nyatanya juga diabaikan oleh pengusaha itu. Di samping itu misalnya kalau sila keempat tentang pemusatan perwakilan, dan itu secara real kita berbicara fungsi legislasi di DPR dan aspirasi dari masyarakat dalam konteks musyawarah mufakat itu minim sekali. Jadi harusnya nilai-nilai Pancasila itu terwujud betul dalam undang-undang ini, tapi pada kenyataan proses pembahasannya itu ada banyak hal yang tidak terpenuhi dengan baik, dan terkait dengan asas manfaatnya kita menunggu bagaimana setelah itu. Baik, selanjutnya yaitu menurut Anda apakah dengan adanya Omnibus Law itu dapat mempererat persatuan di Indonesia? Kenyataannya buruh sudah protes dan memang dari dulu terlihat kan kesan ada memang kelas buruh dan ada kelas pengusaha yang kalau kita bicara dalam konteks persatuan Indonesia ini semacam sesuatu yang terkesan mustahil. Buruh dengan pengusaha ini bisa bersatu, karena sering kan pemerintah diperhadapkan pada situasi apakah lebih mengedepankan kepentingan pengusaha dengan alasan investasi ataukah mengedepankan kepentingan buruh, kesejahteraan buruh, dan itu berefek pada investasi yang mungkin berkurang. Jadi kalau bicara konteks persatuan dalam konteks buruh dengan pengusaha, maka ini sesuatu yang memprihatinkan. Dalam konteks yang lebih luas, maka harusnya undang-undang ini bisa menciptakan itu ketika jaminan kesejahteraan bagi buruh itu jelas. Karena sebenarnya kan kita ini bersatu kalau secara ekonomi kita makmur. Orang kalau lapar, kesejahteraannya terancam, bagaimana dia bisa berbicara tentang persatuan? Itu sih. Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Anda apakah Omnibus Law menciptakan kesejahteraan bagi seluruh kalangan rakyat Indonesia? Kalau Omnibus Law terkait dengan Ciptaker, maka sebenarnya kita hanya bicara kesejahteraan bagi para buruh. Tapi kalau kita bicara, artinya bukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Buruh memang bagian dari rakyat Indonesia. Tapi betulkah itu menciptakan kesejahteraan bagi para buruh? Mungkin teman-teman buruh yang lebih pantas untuk menyampaikan pandangannya. Seberapa mungkin mereka bisa sejahtera dengan itu, di mana banyak sekali aturannya yang itu bertentangan dengan konsep itu. Karena ada banyak konsekuensi, saya ikuti di kajian di berita misalnya, yang di PHK tidak mendapatkan pesangon, yang meninggal tidak mendapatkan pesangon. Karena kalau kita bicara kesejahteraan bagi buruh, maka ukurannya adalah gaji dan pesangon. Karena dua hal ini justru yang dipermasalahkan. Kalau dalam konteks para buruh, maka muatan dari undang-undang ini tidak memenuhi unsur
keadilan itu. Itu saja pertanyaan yang saya ajukan kepada beliau. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama, apakah kakak tahu apa itu Omnibus Law? Jadi Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja atau disingkat UU Ciptaker adalah rancangan undang-undang atau RUU di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disingkat DPR dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 905 halaman dan mencakup banyak sektor, UU ini juga disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law. Kedua, apakah kakak tahu kapan Omnibus Law itu disahkan? UU ini disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Bagaimana tanggapan kakak terhadap Omnibus Law? Tanggapan itu sih, kakak sebagai pekerja yang pakai waktu, maksudnya kayak kakak kan 8 jam kerja tuh, jadi kan katanya terhitung jam baru gajinya bisa terhitung. Iya, gajinya kan dari batas, gajinya dari hitungan jam tuh. Kalau kita sih tahu yang dengan pemerintah sih kayak begitu, tapi kalau itu kayak para beta kayaknya sih bagus, soalnya kan katanya kerjanya masa mau terhitung dari jam. Kalau 8 jam kerja berarti gajinya cuma berapa, terus yang cukup berarti juga bertahan hidup. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak apakah ada dampak dan manfaat dari Omnibus Law itu sendiri? Kalau manfaat sih kalau kita sih ada, cuma dampak para pekerja yang gajinya dibatasi. Menurut kakak, apakah dalam rancangan Omnibus Law itu terkandung dengan nilai-nilai Pancasila? Dari Pancasila sih kayaknya sih, soalnya kemarin kan akan jadi debatan juga tuh, kan banyak yang saya setuju tentang Omnibus Law. Menurut kakak, apakah dengan adanya Omnibus Law ini dapat mempererat persatuan di Indonesia? Sehingga karena semua masyarakat Indonesia menyetujui itu tuh. Selanjutnya, menurut kakak, apakah Omnibus Law menciptakan kesejahteraan bagi seluruh kalangan rakyat Indonesia? Alasan menurut kakak? Alasannya karena kan pas keputusannya kan dari DPR kan sing semua setuju tuh, jadi ya pasti akan saya akan pernah menjadi dampak positif atau menjadi yang baik buat kita sebagai masyarakat, karena dan juga kan saya sepakat semuanya. Terima kasih, itu beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada kakak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya.